Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya menghadiri acara ini. Acara ini kita buat adalah sebagai konferensi pers. Kita tahu bahwa selama ini Pak Jokowi selalu mendapatkan gangguan dan termasuk juga ada gugatan-gugatan terhadap beliau dan keluarga. Yang mana menurut kami sebenarnya gugatan-gugatan itu tidak berdasar, tetapi karena diajukan di pengadilan tentunya harus kita hormati dan harus kita hadapi. Kami di sini adalah tim kuasa hukum daripada Pak Jokowi dan juga tim kuasa hukum mewakili Ibu Iriana. Ada Pak Rifai, ada Pak Andra, ada Ibu Dame Purba, ada Yakub Hasibuan, ada Firman Pangaribuan, ada Nikolai, dan ada Nurul Firdausi. Kami semuanya ini tim yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi dan juga Ibu Riana mewakili beliau-beliau itu dalam satu 3 perkara yang ada, 1 di PT UN, 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama yang ingin saya beritahukan bahwa gugatan yang di PT UN itu adalah menyangkut perkara di mana ada tuduhan tentang dinasti politik. Putusan ini sudah dibuatkan oleh PT UN beberapa waktu yang lalu, dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Jadi itu satu membuktikan bahwa sebenarnya persoalan dinasti politik itu sebenarnya tidak pernah terbukti di PT UN. Kedua, hari ini tanggal 25 April telah keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan gugatan yang ditujukan kepada Bapak Jokowi. Ada juga di sana KPU dan beberapa tergugat. Nanti akan kami berikan. Gugatan tersebut juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Ya, eksepsi kami dikabulkan, lakukan eksepsi absolut, dan gugatan tersebut tidak diterima. Gugatan ini adalah gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya, yaitu Egy Sujana dan kawan-kawan. Dan gugatan itu tidak diterima oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan ini adalah mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi tentang ijazah palsu. Mengenai ijazah palsu sudah kita ketahui bersama, sudah panjang sekali urusannya. Bahkan ada orang-orang yang menuduh beliau menggunakan ijazah palsu. Hal itu adalah tidak benar. Dan akhirnya Pengadilan Jakarta Pusat telah juga menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang diwakili oleh Egy Sujana, dan gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, terus terang aja mengenai ini kami perlu jelaskan. Hal ini memang tidak boleh kita biarkan sebagai negara hukum. Coba bayangkan, Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nggak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda, para wartawan, ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah, kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar, tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong, katanya. Loh, kok kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu.
Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini, menteri, dia akan dituduh ijazah Pak Menteri itu adalah palsu. Lantas kalau menterinya membantah, oh tidak benar itu palsu. Lantas orang itu bilang, Pak Menteri harus buktikan. Loh kan nggak benar dong asas pembuktian seperti ini. Ini salah halnya, seperti kemarin juga kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip hukum itu adalah actore incumbit probatio. Itu selalu saya katakan ini untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat umum. Barang siapa mendalilkan haknya, ya mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Tapi sebaliknya waktu di persidangan, kita sudah katakan itu tidak benar. Lantas Pak Egy Sujana mengatakan, buktikan dong, mana surat palsu ijazahnya. Nah, ini kan satu pembuktian yang tidak berdasarkan hukum. Nah, karena pentingnya perkara ini, karena nuansanya kan terus terang aja menyebut seorang presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sekian tahun bahkan akan berakhir masih dituduh menggunakan ijazah palsu tanpa dasar, ini kan tidak baik buat negara hukum. Terhadap yang menuduh itu dulunya, itu juga sudah dihukum di Pengadilan Negeri Solo sampai kepada Bambang Tri ya namanya kan, sampai akhirnya ke PK ya. Sampai PK sudah dinyatakan dia bersalah karena kalau salah menuduh Pak Jokowi sebagai orang menggunakan ijazah palsu. Jadi dari segi pidana pun sudah terbukti yang menggugat ini telah dihukum ya. Bambang Tri itu telah dihukum di pengadilan. Nah sekarang dia coba melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata juga tidak terbukti. Jadi inilah mungkin yang, nah ada satu lagi perkara yang belum diputus, juga itu gangguan terhadap Pak Jokowi menurut kami. Karena gugatan itu diajukan terhadap Pak Jokowi sehubungan dengan penetapan Gibran sebagai calon presiden. Nah padahal perkara ini kan sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah ini mungkin dalam waktu singkat ini akan segera diputus, tapi 3 perkara ini kebetulan kami ditunjuk oleh Pak Jokowi dan Ibu Negara, Ibu Riana sebagai kuasa hukumnya. 3-tiganya kami wakili, 2 sudah diputus dan kami menang. Gugatan terhadap Pak Jokowi tidak terbukti. Tinggal 1 lagi kita menunggu putusannya. Jadi pernyataan sekali lagi adalah mengenai ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu adalah tidak benar. Sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa itu tidak benar. Mengenai soal dinasti politik sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga itu tidak benar. Semua gugatan-gugatan tersebut telah dinyatakan tidak diterima baik oleh PT UN maupun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, saya himbau kepada semua pihak untuk bisa menghormati hukum dan jangan lagi ada orang-orang yang menuduh adanya dinasti politik, jangan lagi ada orang-orang yang menuduh bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah palsu. Semuanya itu telah terbukti tidak benar. Itu keterangan kami. Mungkin ada Pak Niko mempunyai itu. Palsu itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ketika Bambang Tri dijatuhi vonis di Pengadilan Negeri Solo, kemudian banding, waktu itu vonis 6 tahun, kemudian banding, kemudian kasasi dan PK menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solo dengan vonis 4 tahun, dari 6 tahun menjadi 4 tahun untuk Bambang Tri. Nah inilah Bambang Tri menggunakan Egy Sujana dan kawan-kawan kembali mengajukan apa yang tadi Prof. Otto sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata kemarin juga sudah tidak diterima. Jadi gugatan tersebut tidak diterima. Nah untuk itu saya minta kepada pihak-pihak yang selalu menarasikan
tentang ijazah palsu, tentang nepotisme dan sebagainya dari Pak Jokowi, saya minta segera dihentikan karena mempunyai dampak dan akibat hukum apabila masih terus dilakukan itu. Dan semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum, sehingga saya minta siapapun pihak-pihak yang berusaha kembali untuk menyampaikan hal-hal yang fitnah, hal-hal yang tidak benar terhadap Pak Jokowi, mohon untuk segera dihentikan karena dampak hukum dan akibat hukum yang ada bagi pihak-pihak tersebut. Saya kira itu, dan saya minta masyarakat lebih peka, lebih jernih, dan lebih waspada lagi terhadap berita-berita provokatif, berita-berita yang fitnah terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Saya kira itu dari saya kembalikan kepada Prof. Otto. Ketahui bahwa gugatan yang di PT UN itu diajukan oleh melalui tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), ya, itu pembuatnya yang di PT Tutun, dan itu kita menang. Sedangkan yang di Jakarta Pusat itu adalah Egy Sujana dan kawan-kawan, ya. Ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Yang disampaikan untuk apa? Boleh dikatakan, ya kami duga sebenarnya ada duga di dalam perkara pidana. Kenapa itu dinyatakan dihukum? Karena mungkin diduga untuk melakukan fitnah atau pencemaran nama baik, gitu kan. Nah, sedangkan di perkara ini karena dia juga gugatan di pengadilan, tentunya kita buktikan sebaliknya. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Hah? Ada pertanyaan dari teman-teman wartawan? Ya, satu lagi perkaranya itu adalah perkara yang diajukan oleh Pak tim silakan jelaskan. Oke, jadi ada 3 gugatan, 2 di PN Jakarta Pusat, 1 di Petun Jakarta. Yang di Petun Jakarta itu pengajuannya dilakukan oleh tim Pembela Demokrasi Indonesia, ya, jilid 1, itu Petrus Salistinus dan kawan-kawan. Yang digugat diantaranya Pak Jokowi, lebih kurang yang dibahas terkait dinasti politik. Sudah diputus oleh PN Petun Jakarta beberapa bulan lalu, dinyatakan tidak diterima. Lalu perkara yang kedua itu diajukan di PN Jakarta Pusat oleh tim Pembela Demokrasi Indonesia jilid 2. Ya, itu diajukan oleh Mas Patra Wijaya dan kawan-kawan, ya, Patra Zena lebih kenalnya, di Jakarta Pusat, ya, dan ini masih berjalan. Kita juga mengajukan eksepsi absolut, tapi masih menunggu keputusan seperti apa. Lalu perkara ketiga diajukan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan. Ini mewakili Pak Egy, ini mewakili Bambang Tri dan kawan-kawan, ya. Itu terkait ijazah palsu. Inilah yang baru diputus hari ini dan dinyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang atau tidak menerima perkara itu karena eksepsi absolut. Yang menarik di gugatannya Bambang Tri ini, petitumnya mungkin biar teman-teman tahu, tuntutannya adalah 1, memerintahkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Jika tidak bisa, maka tidak sah pengangkatannya sebagai presiden sejak tahun 2014. Itu tuntutan pertama. Kedua, tuntutannya adalah agar penggugat atau terpidana dinyatakan tidak bersalah. Yang ketiga, agar Pak Jokowi membayar ganti rugi 10 triliun. Yang keempat, meminta pemerintah bayar ganti rugi 10 triliun juga, jadi 2 kali 10 triliun. Lalu menuntut Pak Jokowi minta maaf dan mengakui kesalahannya pada rakyat di media massa. Dan terakhir, meminta MPR untuk bersidang dan memastikan tidak ada presiden menggunakan ijazah palsu. Jadi inilah petitumnya, tapi ini semua tidak masuk ke pokok perkara karena sudah dinyatakan tidak dapat diterima gugatannya. Demikian. Pak Jokowi, apakah dari 3 perkara yang 2 sudah diputus dan 1 Ada yang pertama yaitu Bambang Tri. Itu kan dulu dia membuat fitnah-fitnah seperti itu di media, dan akhirnya Bambang Tri bukan oleh Pak Jokowi yang melaporkan, ya, ada pihak lain. Akhirnya Bambang Tri ini telah dihukum penjara dan dikuatkan oleh begitu, ya, Mahkamah Agung, dan dia bersalah, ya. Jadi coba bayangkan, dia sudah nyatakan bersalah,
itu kan menggambarkan bahwa sebenarnya tuduhan kepada Pak Jokowi itu kan tidak benar. Tetapi apa yang terjadi? Sudah tidak benar. Malah ada lagi gugatan untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Ya seperti tadi yang dibacakan itu, malah diminta lagi gugatan ganti rugi dan sebagainya. Sudah dihukum penjara, ada lagi pihak tertentu yang menggugat lagi. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, lantas bagaimana? Kok sudah 3 ada gugatan, 2 sudah diputus, dua-duanya tidak terbukti. Pak Jokowi ini, pertanyaan tadi kan, mau apa? Mau langkah hukum apa? Yang kami tahu, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan mau melaporkan siapa-siapa dalam hal ini. Beliau itu sungguh-sungguh berjiwa besar. Dihina, dicemarkan nama baiknya, dicaci maki, nggak pernah mau melaporkan seperti ini. Itulah terus terang aja kami sebagai tim hukum merasa terharu betul ya melihat Pak Jokowi ini. Kadang-kadang kita berdiskusi, ini kok kalau dibiarkan nanti ini terus menerus nggak kapok nih kita bilang. Tapi Pak Jokowi itu selalu mengambil sikap, sudah nggak apa-apa. Dia rela dicaci maki gitu, yang penting negara ini baik. Jadi tidak ada pun satu pesan sampai sekarang ini, saya nggak tahu besok ya, tapi sampai sekarang ini kepada kami untuk mengatakan gugat balik, lapor balik orang itu, nggak ada. Nah itulah kehebatan daripada Pak Jokowi ini. Sudah terang-terang kan? Kan sudah dikontes, dicoba melalui media massa, nggak berhasil. Dicoba melalui pengadilan, nggak berhasil. Nah terus mau apa? Ini negara kita kan negara hukum. Jadi saya kira patutlah kita harus mengikuti jejaknya Pak Jokowi bahwa dia tidak mau membuat suasana menjadi keruh. Yang penting sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau Anda tidak yakin juga di pengadilan ternyata mereka tidak berhasil juga. Jadi itu jawaban kami itu. Ya. Untuk melaporkan siapapun, lapor balik tidak ada. Kedua, jangan sampai ada lagi menuduh Pak Jokowi melakukan politik dinasti karena ternyata itu sudah diputus oleh penuntut, tidak ada buktinya. Jangan ada lagi yang menuduh Pak Jokowi tidak memiliki ijazah palsu karena sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa itu tidak benar. Jadi saya kira semuanya game is over, sudah selesai semuanya. Ya, terima kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, yang ada juga di sana KPU juga jadi pihak, ada juga yang Prabowo jadi pihak di dalam perkara itu, ada kementerian keuangan, kementerian yang menjadi pihak. Nah terima kasih kepada mereka semua dan juga terima kasih kepada Pengadilan TUN, Pengadilan Jakarta Pusat yang telah memutus perkara ini secara adil dan fair. Terima kasih. Ya, terima kasih. Isu terkait politik sedikit Pak. Kemarin kan nama Mas Hasto sempat disebut ini soal dengan hal itu, apakah ada pesan juga dari Pak Jokowi ataupun juga dari Pak Prabowo terkait dengan nama? Kalau dari Pak Jokowi maupun dari Pak Prabowo sama sekali tidak ada pesan untuk hal-hal yang seperti itu. Pak Prabowo itu hanya dengan tegas menyatakan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang bermimpi untuk memecah belah, mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu yang disampaikannya. Jadi kalau umpamanya apakah nanti ada upaya-upaya hukum dan sebagainya, saya pikir itu tidak pernah dibicarakan. Ya. Nah, kalau mengenai kasus tadi ini yang soal Pak Jokowi difitnah, saya ingin tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi tidak pernah pesan kepada kami untuk melaporkan balik baik pihak yang telah menfitnah, mencemarkan nama baik Pak Jokowi, yaitu termasuk dalam perkara Bambang Tri yang menuduh Pak Jokowi sebagai menggunakan ijazah palsu, ya itu juga tidak ada pesan. Bahkan mereka sudah mengajukan gugatan kepada kami, kepada Pak Jokowi di PT-TUN tentang politik dinasti, dan itu sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan itu sudah dinyatakan tidak diterima.
Kedua, putusan pengadilan negeri hari ini juga sudah keluar menyatakan gugatan yang diajukan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan yang mempersoalkan tentang ijazah palsu dari Pak Jokowi juga sudah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan mereka. Jadi saya kira sudah selesai. Dua hal yang utama, pertama mengenai politik dinasti sudah tidak terbukti di PT UN. Mengenai soal ijazah palsu sudah selesai, tidak terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengenai persoalan ijazah palsu tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Bambang Tri sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Solo dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa terbukti bahwa mereka melakukan tindak pidana mencemaran nama baik. Jadi sudah selesai. Jadi harapan kami itu aja, karena ini saya terus terang aja merasa ya gimana ya, sedih juga ya seorang presiden dituduh-tuduh tanpa bukti, itu nggak baik gitu ya. Bukan kita mau membela secara Buta, tapi sangat-sangat tidak baik gitu loh. Jadi kalau ada rasa-rasa tidak berbeda pendapat, itu sah-sah saja, tapi jangan sampai ada melakukan fitnah gitu loh kan. Nah, di dalam perkara itu Pak Jokowi nggak pernah menggugat loh. Jadi bayangin, nggak pernah menggugat, justru digugat, digugat untuk melakukan politik dinasti. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digugat melakukan ijazah palsu. Sudah terbukti Pak Jokowi sampai sekarang nggak ada perintah kepada kami buat balik lapor, tidak ada. Nah itulah menjadi suatu hal yang menjadi penghormatan kita kepada Pak Jokowi yang betul-betul dia siap ya menjadikan diri seorang presiden yang siap untuk dikritik, bahkan difitnah pun tidak melakukan upaya hukum melawan. Kalau terkait dengan PT UN PDIP yang dulu ya? Yang kemarin ini baru nanti. Ongoing sekarang? Sekarang. Nah nanti sidang katanya sudah lengkap dan akan sidang tanggal 2 Mei. Nah mengenai soal gugatan yang PDIP yang sekarang yang dari partai PDIP ya, yang diwakili oleh Pak Gayus ya? Ya. Nah terus terang aja dari tim hukum Prabowo Gibran nanti mungkin kami berbagi tugas, bukan kami yang akan mewakilinya. Mungkin akan mengajukan intervensi terhadap itu kali, kasus itu, karena yang digugat kan KPU. Nah, tapi kita sudah sampaikan kepada tim yang lain supaya masuk sebagai intervensi untuk kasus itu, supaya bisa memberikan keterangan yang seimbang lah di kasus itu. Nah, terus terang aja kalau kami berpendapat gugatan PDIP ini sebenarnya ini dari segi politik dulu saya cerita. Ini sebenarnya nggak konsisten gitu ya. Di satu pihak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran sebagai presiden. Tapi di satu pihak digugat lagi di pengadilan PT Tun gitu loh. Jadi kita nggak tahu yang sebenarnya yang mana yang benar ini, ya kan? Ya, kalau memang sudah selamat ya sudah selesai dong persoalannya. Mari kita bangun bangsa ini dengan baik. Tuh ada ekornya gitu loh. Jadi ada ekornya kan. Jadi ekornya ada pengadilan gitu loh. Nah, tetapi itu kita hormati. Ya, kita sebagai tim hukum Prabowo Gibran menghormati. Ya, karena mereka ucap selamat kita terima, dan mereka menggugat juga, ya kita terima juga. Kita akan coba lihat gitu. Nah, dari segi hukum menurut kami gugatan itu sebenarnya sudah tidak tepat gitu. Karena bagaimana ya Pengadilan Tun bisa menguji putusan MK? Kan dua lembaga yang terpisah. Kalau Tun, umpamanya PT Tun atau Mahkamah Agung menguji putusan daripada PT Tun yang di bawahnya, lembaga di bawahnya, itu boleh-boleh saja. Tapi kan forumnya kan beda. PT Tun mau menggugat putusan bukan di MK. Itu bagaimana? Nah, di dalam petitum mereka saya baca kemarin, mereka ingin lagi mengatakan agar keputusan KPU itu dibatalkan. Kira-kira begitu ya persisnya. Ya, keputusan KPU itu dibatalkan. Kan ini tidak mungkin, kan ini sudah diuji di MK. Kan diuji. Nah, yang saya tahu kalau sudah menyangkut soal keputusan KPU itu kan ranahnya undang-undang pemilu. Ya. Kalau undang-undang pemilu, maka tentunya yang harus digugatnya itu melalui Bawaslu. Ya kan? Nah, kalau juga tetap juga paling tidak kalau dia tidak melalui Bawaslu, ya masa langsung ke PT UN.
biasanya kalau ada pelanggaran, ya, maka harus dilakukan pengaduan ke Bawaslu. Kalau Bawaslu mereka tidak puas, bisa banding kepada TUN, Tata Usaha Negara, ya, PT TUN, gitu. Setelah itu nggak puas lagi di PT TUN, baru ke Mahkamah Agung. Nah, ini tidak melalui Bawaslu, dia gugat kepada PT TUN, PT UN, gitu, PT TUN kan. Nah, ini yang saya lihat ini nggak tepat menurut saya, gitu, ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa biar bagaimanapun keputusan MK itu adalah keputusan yang final and binding, sudah final dan mengikat semua pihak. Tinggal menunggu Pak Prabowo Gibran ditetapkan jadi dilantik menjadi presiden bulan Oktober, dan gugatan itu berjalan begitu saja, tapi akan kita lihatlah bagaimana. Jadi kemungkinan besar akan ditolak di PT UN ya Pak? Kalau saya memperhitungkan dari segi ilmu, ya, dari segi praktek di peradilan, saya kira paling tidak mungkin itu tidak diterima kalau tidak ditolak, ya kan? Perbedaannya ditolak dan tidak terima itu begini. Kalau tidak diterima, secara formal tidak memenuhi syarat. Kalau ditolak, itu material gugatan pokoknya yang ditolak. Nah, perhitungan saya nanti di akhir perkara, gugatannya itu akan tidak diterima karena menurut kami itu bukan ranahnya TUN. Ya, tapi seandainya pun masuk ke pokok perkara juga tidak bisa, karena apa? Gini ya, mereka kan mempersoalkan pelanggaran. Nah, sudah diuji oleh MK mengatakan pelanggaran itu tidak terbukti. Nah, kalau begitu semuanya kan nggak habis-habis dong. Sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, pelanggarannya tidak terbukti, mau diuji lagi di PT UN bahwa pelanggarannya mau terbukti. Loh, kalau sana mengatakan terbukti, kacau dong negeri ini. Ya kan? Jadi itu, karena di dalam gugatannya katanya kemarin Pak Prof. Gayus dalam diskusi kami di Kompas TV, dia mengatakan bahwa ini adalah mengenai soal pelanggaran yang akan dilakukan, perbuatan melawan hukum katanya. Nah, perbuatan melawan hukum ini, pelanggaran itu sudah diputus, sudah dipertimbangkan oleh MK. Jadi sudah final gitu loh. Hasilnya game is over lah menurut saya. Oke. Gitu ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Game over.